Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Alfi Nurjanah, NIM 1022100005, Prodi HPI kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan Kerinci. Kerinci merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi dengan daerah pemukiman yang dikelilingi perbukitan dan pegunungan. Nama Kerinci berasal dari bahasa Tamil Kurinci. Tanah Tamil dapat dibagi menjadi 4 kawasan yang dinamakan menurut bunga yang khas untuk masing-masing daerah. Bunga yang khas untuk daerah pegunungan ialah bunga kurinci atau Latin Strobilanthus. Dengan demikian, Kurinci juga berarti kawasan pegunungan. Kerinci merupakan sebuah daerah yang relatif terisolir dari daerah sekitarnya. Hal ini menyebabkan Kerinci memiliki kebudayaan yang kuat, hubungan kekerabatan lebih erat dan terikat satu sama lain. A. Rumah adat Kerinci. Masyarakat Kerinci biasa menyebut rumah adat Kerinci sebagai Umoh Lahei, Umoh Panja atau Umoh Larik, merupakan karya desain arsitektur, ragam hias, dan fungsi dari masyarakat Kerinci tradisional Jambi. Secara turun-temurun, tata cara pembuatan diwariskan namun kini keberadaannya terbilang langka. Umoh Lahei atau Umoh Panja atau rumah larik merupakan sebutan untuk rumah atau pemukiman tradisional tempat tinggal masyarakat suku Kerinci. Rumah ini dikenal memiliki ciri berupa rumah panggung dan antara satu rumah dengan rumah di sebelahnya saling sambung menyambung sehingga menjadi panjang yang disebut dengan istilah larik. Dalam sebuah larik dapat dihuni oleh sekitar 20 keluarga atau lebih. B. Tarian adat Kerinci. Tari rentak kudo atau tarian kesenian khas budaya asli masyarakat Kerinci yang berasal dari daerah hamparan Rawang Kabupaten Kerinci, Jambi yang banyak diminati kalangan masyarakat di Kabupaten Kerinci. Tari rantak kuda dimainkan dengan diiringi alat musik gendang dan diiringi oleh nyanyian yang berisi pantun-pantun. Hal ini berbeda dengan tari rantak dari Minangkabau yang hanya diiringi instrumen musik. Para penari terdiri dari pria dan wanita yang menari dengan gerakan yang khas, yaitu kombinasi dari gerakan silat atau langkah tiga dan tari. Biasanya tarian ini juga dipentaskan dengan pembakaran yang tradisional upacara ritual yang membuat penari semakin khidmat dalam gerakannya. Bahkan kadang-kadang ada di antara penari yang mengalami kesurupan. C. Pakaian adat Kerinci. Kulo berasal dari kata tengkulo yang menurut KBBI berarti penutup kepala atau kain kepala. Kulo adalah penutup kepala perempuan Kerinci yang dipakai dalam prosesi acara perkawinan secara adat. Juga dipakai dalam acara adat seperti kenduri suko, pelantikan pemangku adat. Beberapa tarian tradisional Kerinci juga menggunakan kulo seperti tari ranggo. Boleh dikatakan kulo adalah mahkota bagi perempuan Kerinci. Kulo dipakai perempuan Kerinci dengan pakaian adat Kerinci berupa baju kurung dan kain songket. D. Upacara adat Kerinci. Orang Melayu tua tersebut masih mengenal bentuk-bentuk upacara atau pesta adat siap panen yang lebih dikenal dengan istilah kenduri suko. Kenduri suko merupakan upacara adat yang terbesar di daerah Kerinci dan termasuk ke dalam upacara adat titisan teras bertangga batu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Daud, bahwa upacara adat di Kerinci dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yang disebut dengan A. Upacara adat titian teras bertangga batu, B. Upacara adat cupak gantang kerja kerapat, C. Upacara adat tumbuh-tumbuh ruman-ruman. Upacara kenduri suko merupakan upacara puncak kebudayaan masyarakat Kerinci. Dengan kata lain, dapat diartikan sebagai suatu penghelatan tradisional masyarakat Kerinci dengan maksud dan tujuan tertentu. Upacara kenduri suko hanya dilakukan pada desa persekutuan adat atau masyarakat adat dari dusun asal desa-desa yang memiliki sejarah tertua adat, Depati Nini Mama, dan juga memiliki benda-benda pusaka. Makanan khas Kerinci.
Datang ke dataran tinggi Kerinci terasa paripurna jika kita juga mencicipi aneka jenis makanan khas daerahnya yang dikenal memiliki cita rasa unik. 1. Air Sebuk Kawo. Pulau Sumatera dikenal memiliki beberapa varian biji kopi yang terkenal hingga seluruh pelosok Nusantara. Namun, di Kabupaten Kerinci, masyarakat setempat justru mengolah tunas pohon kopi yang masih muda untuk diolah menjadi minuman tradisional. Namanya adalah air sebuk kawo, yang terbuat dari tunas pohon kopi yang sudah dikeringkan. 2. Dendeng batoko. Makanan khas yang wajib dicoba ketika pertama kali datang adalah dendeng batoko. Olahan ini biasanya terbuat dari daging sapi ataupun daging kerbau. Uniknya, daging yang digunakan tidak langsung direbus, melainkan harus dipipihkan dulu dengan cara dipukul-pukul. 3. Soto Semurup Kerinci. Kabupaten Kerinci juga dikenal dengan kuliner yang beragam dan istimewa. Salah satu makanan khas Kerinci yang populer di mata wisatawan adalah soto semurup. Kuah soto yang kuning bening memiliki rasa yang segar dan khas, apalagi aroma dari daging dendeng sapi sebagai isian utama menyatu dengan baik dengan bumbu kuah soto semurup Kerinci. Setiap porsi soto disajikan dalam mangkuk kecil dengan isian nasi, sayuran, dan juga mie bihun putih. 4. Kancung Beruk Lemang. Lemang merupakan salah satu makanan khas Pulau Sumatera yang menjadi salah satu warisan dari budaya Melayu. Di Kerinci, masyarakat setempat juga sering mengkonsumsi lemang, akan tetapi mereka memiliki cara yang unik untuk membuat lemang. Jika di daerah Sumatera Barat, lemang dibuat dengan dibungkus daun pisang atau daun lontar. Di Kerinci, Provinsi Jambi, mereka justru menggunakan tanaman kantung semar. Tanaman kantung semar memang banyak ditemukan di Kerinci, tepatnya di Taman Nasional Kerinci Seblat. 5. Gulai ikan semah. Ikan semah merupakan salah satu ikan yang berkembang pesat di kawasan Sungai Batang Merangin dan juga Danau Kerinci. Ini merupakan salah satu kerabat dari ikan mas, namun tidak memiliki warna-warni indah. Bagi masyarakat Kerinci, ikan semah adalah bahan pangan yang lezat dan sering diolah menjadi gulai. 6. Dodol kentang. Jika biasanya jenang dodol dibuat dengan bahan dasar beras ketan, masyarakat Kerinci justru menggunakan bahan yang tidak biasa. Mereka menggunakan kentang untuk diolah menjadi dodol dengan cita rasa yang manis dan legit. Kentang yang digunakan untuk membuat dodol kentang bukanlah jenis kentang sembarangan. Masyarakat Kerinci hanya menggunakan kentang granola untuk membuat olahan manis ini. Tekstur yang padat dan bebas hama penyakit membuat kualitas kentang granola sedikit lebih tinggi dibandingkan varietas lainnya. Cukup sekian materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.